Ingat, kami sangat menolak lupa jika hari ini hasto yang sudah jelas-jelas pada tanggal 23 Desember tahun 2024 KPK dengan taringnya mereka menunjuk hasto adalah aktor utama dan hasto terlibat dan hasto salah satu tersangka dalam kasus gratifikasi pada pergantian antar waktu tahun pemilu 2019 yang lalu. Adanya intervensi daripada politikus ataupun partai-partai yang kemudian itu meloloskan kasus secara kenyataannya sudah jelas bahwa dia melanggar norma-norma yang kemudian berlaku di dalam negara Republik Indonesia hari ini, saudara-saudara. Bahwa Hasto Kristianto pada tahun pemilu 2019 yang lalu yang kemudian itu salah satu rekannya adalah Harun Masiku pada masa pergantian antar waktu pada tahun pemilu 2019, mereka dengan sengaja dengan wewenang mereka di kawasan mereka ingin untuk bagaimana kepentingan mereka itu menduduki jabatan-jabatan di badan legislatif tersebut, kawan-kawan. Ini sangat mempengaruhi terhadap regenerasi hari ini bangsa Indonesia. Kami tidak mau adanya money politik dalam setiap pemilu pilkada yang kemudian itu diselenggarakan di dalam negara Republik Indonesia, kawan-kawan. Maka ini perlu menjadi catatan bersama terhadap aparatur penegak kita, terhadap para elit-elit yang kemudian itu ingin menduduki jabatan-jabatan strategis di negara Indonesia agar tidak boleh mencontohi Hasto Kristianto yang kemudian itu beliau diseret di dalam kasus gratifikasi ataupun suap menyuap pada tahun pemilu pergantian antar waktu kawan-kawan 2019 yang lalu, yang dimana salah satu rekannya yaitu Harun Masiku masih menjadi buronan KPK sampai saat ini. Sudah hampir 6 tahun kasus ini terjadi pada tahun 2019 dan sekarang tahun 2025, di mana kita sudah mengganti pimpinan negara Indonesia ataupun nahkoda hari ini dari Bapak Insinyur Haji Jokowi ke Bapak Prabowo Subianto, kawan-kawan, di mana dalam pidato beliau menyatakan bahwa rakyat yang paling penting, rakyat yang paling utama, rakyat yang paling nomor satu di negara ini. Sudah jelas bahwa di dalam pasal 1 Undang-Undang 25 ayat 2 bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, kawan-kawan. Maka daripada itu kami cuma mau menghimbau terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar bagaimana melihat daripada bukti-bukti yang kemudian itu telah diserahkan oleh para saksi-saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bagaimana ditelusuri, untuk bagaimana diselidiki bahwa alat bukti ataupun dasar hukum yang kemudian itu memperkuat dan memperkokoh bahwa Hasto lah salah satu aktor utama dalam kasus gratifikasi pada tahun pemilu 2019 yang lalu, kawan-kawan. Ingat, kami sangat menolak lupa jika hari ini Hasto yang sudah jelas-jelas pada tanggal 23 Desember tahun 2024 KPK dengan taringnya mereka menunjuk Hasto adalah aktor utama dan hasto terlibat dan hasto salah satu tersangka dalam kasus gratifikasi pada pergantian antar waktu tahun pemilu 2019 yang lalu. Namun menjelang beberapa bulan daripada putusan KPK pada masa itu, kawan-kawan, di mana hari ini masih menjadi kejanggalan besar, masih menjadi pertanyaan besar. Karena kenapa? Ada kemudian itu asas yang kemudian, asas hukum yang kemudian berbunyi bahwa equality before the law, kawan-kawan, di mana kesamaan di mata hukum sangatlah penting. Jangan sampai hukum itu takut terhadap para pejabat-pejabat di negara Indonesia, namun hukum tidak tunduk dan takut
kepada Hasto Kristianto kawan-kawan, bahwa dengan kita melihat daripada konsistensi dan integritas daripada lembaga anti rasuah, lembaga intervensi, lembaga yang kemudian itu berdiri dengan kakinya sendiri, yaitu pemberantasan korupsi kawan-kawan, di mana saya jelaskan kembali pada tanggal 23 Desember tahun 2024 yang lalu, KPK menunjuk saudara Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP sebagai tersangka dalam kasus suap menyuap ataupun gratifikasi pada pergantian antar waktu tahun pemilu 2019. Maka jangan kita biarkan Hasto selanjutnya harus ada dan masih merajalela di negara Republik Indonesia kawan-kawan. Ini menjadi sebuah catatan bersama, wahai para penguasa, wahai para aparatur penegak hukum kita, bahwa kalian hari ini diizinkan untuk bagaimana mempertegak, membersihkan negara Republik Indonesia daripada oknum-oknum bandit. Salah satunya hari ini adalah Hasto Kristianto yang kemudian itu dengan sewenang beliau melakukan segala cara agar bagaimana mereka menyuap salah satu pengurus di pemilihan umum tersebut kawan-kawan, di mana agar mereka meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR pada masa tahun pemilu 2019 pergantian antar waktu tersebut, saudara-saudara, di mana sudah hampir 7 bulan dari mana Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk saudara Hasto sebagai tersangka. Sampai hari ini tidak ada kejelasan daripada hukum yang kemudian itu berlaku untuk bagaimana menunjuk bahwa hukum sebagai panglima tertinggi harus tegas, harus memiliki 3 prinsip, yaitu kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum kawan-kawan. Kita berbicara terkait persoalan falsafah negara, di mana kita sebutkan sebagai Pancasila, di mana di dalam sila kelimanya mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar bagaimana dengan asas hukum yang kemudian saya katakan bahwa equality before the law kawan-kawan, di mana hari ini kami semua sama di mata hukum itu kawan-kawan. Jangan ada tebang pilih ataupun pandang dulu, jangan pandang bahwa Hasto Kristianto salah satu tokoh politikus yang kemudian itu berubah kawan-kawan. Jika kemudian beliau sengaja untuk bagaimana melakukan segala cara agar kepentingan beliau bahkan kelompok-kelompok tertentu dan memperkaya diri mereka ataupun kelompok mereka, maka harus dipenjarakan kawan-kawan. Karena di mana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana mengatakan bahwa jika kedapatan salah satu pejabat ataupun orang yang kemudian itu melakukan segala cara agar bagaimana kepentingan pribadi mereka berjalan dengan mulus kawan-kawan, maka harus dipenjara seumur hidup, saudara-saudara.